Sosok pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, yang bersinar pada MotoGP 2019 membuat banyak kalangan menjagokannya sebagai penjaga dominasi Marc Marquez. Kompetisi MotoGP 2019 yang baru saja berakhir seakan menjadi panggung one-man show pembalap Honda Marc Marquez. Kakak kandung Alex Marquez itu tampil gemilang dengan 12 kali kemenangan dari 19 balapan dan 16 kali finish di podium kedua. Tak hanya itu, Marquez juga memecahkan rekor sebagai juara MotoGP dengan poin terbanyak sepanjang sejarah dengan 420 poin. Dengan pencapaian poin sedemikian banyak, pembalap asal Spanyol itu sekaligus menjadi aktor penting di balik kesuksesan Honda menjabat Triple Crown. Namun, secemerlang apapun dominasi Marquez pada ajang balapan MotoGP membuat para pecinta MotoGP mulai merindukan sosok pesaing sepadan bagi The Baby Alien. Layaknya pesaing Rossi di masa jayanya seperti Nicky Hayden, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez itu sendiri. Dikhawatirkan ajang balapan MotoGP akan menjadi membosankan tanpa kehadiran pesaing yang mampu menyulitkan Marc Marquez. Ditambah lagi, tidak ada sinyal kuat Marquez akan meninggalkan Repsol Honda di masa jayanya. Nama El Diablo yang tampil cemerlang sepanjang MotoGP 2019 muncul sebagai salah satu kandidat terkuat. Walau belum sekalipun menjabat kemenangan, penampilan pembalap asal Prancis itu sama sekali tidak boleh dianggap sebelah mata. Catatan 7 kali podium dan 6 kali pole position tentu bukanlah hasil yang mengecewakan bagi seorang pembalap yang menjalani musim perdana. Pengamat MotoGP, Nico Ceregini, bahkan dengan berani menobatkan pembalap berjuluk El Diablo itu sebagai pesaing serius Marquez pada MotoGP 2020. Menurut pendapat saya, sosok anti Marquez saat ini adalah Quartararo. Kendati demikian, Ceregini juga menilai bahwa El Diablo bukan satu-satunya pembalap yang berpotensi menjegal Marquez. Ceregini menilai bahwa Andrea Dovizioso adalah bukti Marquez bisa dikalahkan, dan dia berharap pada pembalap berjuluk Desmodovi itu. Benar atau tidaknya perkataan Ceregini masih harus dibuktikan pada kompetisi MotoGP 2020 yang akan dihelat bulan Maret mendatang. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez selesai menjalani operasi dislokasi bahu kanan setelah mengalami kecelakaan pada tes MotoGP di sirkuit Jerez. Pembalap asal Spanyol itu menjalani operasi di USP Institute University Texas, Barcelona. Setelah menjalani operasi, Marquez istirahat total selama 2 hari, lalu menjalani pemulihan dan latihan fisik. Ia akan kembali turun di lintasan balap pada tes resmi di sirkuit Sepang, Malaysia. Pihak Repsol Honda mengatakan bahwa Marquez boleh meninggalkan rumah sakit setelah 2 hari. Kemudian setelah itu akan menjalani pemulihan dan latihan pada musim dingin. Dilanjutkan persiapan tes pramusim di Sepang. Semua persiapan itu akan dilakukan Marquez di Cervera. Namun, Honda belum bisa memastikan apakah Marquez akan fit 100% pada tes Sepang, Malaysia. Yang jelas, Honda dan Marquez sepakat untuk fokus pada pemulihan pasca cedera supaya berjalan lebih cepat. Kami berharap Marc Marquez fit 80% di tes Sepang, tapi sejujurnya kondisinya akan 50%. Bos Yamaha Lin Jarvis mengakui bahwa tim besutannya memiliki satu kelemahan fatal yang menghambat mereka untuk menyabet prestasi. Jika kita flashback ke belakang, Yamaha mengawali musim kompetisi MotoGP 2019 dengan cukup baik setelah Valentino Rossi mampu menyabet 2 kali podium pada 3 balapan pertama. Namun, setelah itu, penampilan Yamaha mulai menciut sehingga tak mampu memberikan perlawanan setimpal kepada tim Honda dan Ducati. Tim pabrikan asal Jepang itu baru bisa kembali mencuri atensi setelah MotoGP 2019 menyelesaikan jeda tengah musim. Bisa dibilang, di musim 2019, Yamaha hanya jago di sesi latihan bebas dan kualifikasi. Tapi ketika di sesi balapan, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya 1 kali kemenangan yang mampu diraih Yamaha, yakni oleh Maverick Viñales di MotoGP Sepang, Malaysia. Hal itu
tak pelak menimbulkan satu pertanyaan di kalangan pecinta balap MotoGP. Ada apa dengan Yamaha? Lin Jarvis menilai tim Yamaha masih belum solid untuk bisa memenangkan gelar juara dunia. Lebih lanjut, bos Yamaha itu mengungkapkan bahwa saat ini kru yang dia miliki masih bekerja untuk komponen per komponen. Sebut saja divisi sasis banyak mengerjakan sasis, divisi elektronik hanya mengerjakan elektronik. Begitu juga dengan divisi yang lain, tidak ada yang bekerja untuk motor setelah menjadi satu kesatuan. Itulah kekurangan yang membuat Yamaha anjlok selama beberapa tahun ke belakang di bawah bayang-bayang Honda dan Ducati. Kendati demikian, Jarvis mengaku telah memiliki siasat untuk mengatasi masalah tersebut. Kami mulai melakukan revolusi dengan membangun hubungan yang lebih terbuka untuk menyelesaikan masalah. Walaupun sebagian besar kru kami masih sama. Semoga dengan pendekatan yang baru ini, mentalitas kami bisa berubah. Jorge Lorenzo masih di Bali. Ia tampaknya begitu menikmati masa-masa pensiunnya. Ia terlihat begitu menikmati liburannya. Lihat saja betapa seringnya Lorenzo memposting setiap momennya di Bali. Ada yang sedang menikmati senja, ada yang sedang berenang, bahkan sambil makan juga. Wah, nampaknya Jorge bernafas bebas setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia balap MotoGP. Pembalap KTM Brad Binder mengaku masih kesulitan beradaptasi dengan motor barunya. Hal itu diungkapkannya setelah menjalani 2 tes pramusim MotoGP 2020. Binder memang tak mampu tampil impresif dalam tes itu. Di tes pramusim Jerez, pembalap asal Afrika Selatan itu bahkan hanya mampu bertengger di 2 posisi terbawah dalam daftar hasil keseluruhan tes. Catatan waktunya terpaut hingga 2,123 detik dari Marquez yang keluar sebagai yang tercepat di hari kedua tes Jerez. Mendapati kondisi ini, Binder mengaku memang masih menjalani beberapa hambatan saat menunggangi motor KTM. Apalagi, tes hari kedua di Jerez harus dijalani dalam kondisi basah. Tetapi, Binder optimistis bisa mengatasi semua masalah itu. Ia pun bertekad menunjukkan perubahan dalam tes pramusim berikutnya yang akan berlangsung di Sepang, Malaysia. Pembalap gaik yang masih punya motivasi yaitu Valentino Rossi ingin timnya terus berbenah menjelang balapan musim MotoGP 2020. Hal itu ia katakan setelah menjalani tes pramusim di sirkuit Jerez, Spanyol. Menurut The Doctor, kecepatan motor adalah hal yang paling penting untuk dibenahi Yamaha. Mesin dalam kondisi bagus, tetapi jarak dalam top speed masih besar. Karena jika Anda memiliki kecepatan 10 km per jam, lalu menurun 9 km per jam di jalan lurus, ini akan menjadi masalah yang besar. Selain itu, ia juga ingin Yamaha tidak terlalu boros dalam menggunakan bannya. Soalnya, motor para pesaing tidak terlalu menghabiskan usia ban dengan sangat cepat. Hal itulah yang membuat para pesaing selalu di depan Yamaha ketika balapan. Lebih lanjut, Rossi ingin Yamaha tidak ingin ketinggalan dari tim pabrikan lainnya, terutama Honda dan Ducati. Rossi pun menaruh harapan besar agar Yamaha selalu berkembang di setiap musimnya. Selain kabar tentang harapan Rossi kepada Yamaha, kabar lainnya adalah Valentino Rossi kembali akan menggelar ajang balapan LA 100 km dei Campioni. Balapan yang memasuki edisi ke-6 ini akan digelar di flat track pribadinya di Trafulia, Italia. Sesi balapan LA 100 km dei Campioni akan berjalan selama 50 lap. Setiap 5 lap, pembalap akan menyerahkan transpondernya kepada sang tandem. Balapan kali ini pun akan kembali disiarkan langsung oleh Sky Sport, terbuka untuk media massa yang ingin meliput. Tiket dan tempat untuk para penggemar yang ingin menonton pun akan disediakan. Berikut adalah juara LA 100 km dei Campioni dari tahun ke tahun.